Qin Yichen merasa bahwa pria tidak bisa mengatakan bahwa mereka tidak bisa. Bahkan jika Anda mengatakan Anda tidak dapat melakukannya, Anda tidak dapat mengatakan Anda tidak dapat melakukannya. Pada saat ini, Ke Tiangxuan dan kerumunan datang seolah-olah mereka tertinggal. Sejujurnya, ketika Qin Yichen jatuh ke dalam mimpi buruk sekarang, itu tampak seperti mimpi buruk bagi mereka. Melihat Qin Yichen baik-baik saja, Ke Tiangxuan tidak bisa menahan nafas lega, tersenyum dan menggoda Putri Wenqing di pelukan yang pertama. Hati-hati, puluhan juta mata sedang menonton. Namun, menghadapi tatapan puluhan juta tentara dan jenderal di Wentiangwan, Putri Wenqing tidak malu kali ini, tetapi dia meremas lengan Qin Yichen dengan tubuhnya yang halus. Ada apa? Hei, kalian semua baru saja mendengar. Apakah Mumu mengatakan siapa wanitanya? Puluhan juta tentara saling memandang, dan kemudian mereka semua berteriak bersama. Putri. Huasu melihatnya di matanya, dan berjalan sambil tersenyum. Tanpa diduga, saya harus kembali secepat ini. Huasu memandang Qin Yichen dalam-dalam, seolah-olah bencana ini adalah hasil dari upaya mantannya sendiri. Wajah Qin Yichen berubah lurus, dan Putri Wenqing merasa lega. Apakah dia keturunan dari naga sejati atau bukan? Huasu secara pribadi datang untuk menyelamatkannya, yang membuatnya bersyukur. Terima kasih senior telah membantu. Huasu menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu mengatakan kamu membantuku juga? Oke, aku harus kembali. Jingnan sendirian, tapi tidak tahan dengan orang-orang itu. Wajah Qin Yichen serius. Sampai sekarang bukan waktunya untuk tinggal. Meskipun permaisuri Huaxu telah terbangun, dia telah tinggal di klan Huaxu selama bertahun-tahun. Dan dia tampaknya memiliki kesulitan dan kesulitannya sendiri. Bahkan sekarang, untuk setiap detik Huaxu tetap berada di luar, klan Huaxu menjadi lebih berbahaya. Bahkan bahaya telah datang, Huaxu harus kembali dan menekan segalanya secepat mungkin. Dengan hormat kirim permaisuri Huaxu. Kekuatan besar klan Kaisar Ke juga sangat menghormati Huaxu, dan bahkan diam-diam bersukacita. Bagaimanapun, Putri Naga Sejati bersedia menyelamatkan menantu klannya. Ini adalah hal yang baik, hebat benda. Bila Anda punya waktu, ingatlah untuk datang ke klan Huaxu saya sebagai tamu. Putri Wenqing tersenyum dan mengangguk, mengingat bahwa menurutnya ini bukan ucapan yang baik. Om. Kecemerlangan susunan teleportasi berkedip-kedip, dan setelah melihat Huasu pergi, Bai Guanxing melingkarkan tangannya di dada dan menanyakan arah kuil. Untungnya, kuil Wentian dan Star Observation Hall-ku tidak dirusak olehmu. Qin Yichen tersenyum dan menggaruk kepalanya dengan malu. Ngomong-ngomong, kakek dua. Ketika saya terjebak dalam mimpi buruk, seorang saudara laki-laki secara tidak sengaja terluka oleh saya. Ke Tiangxuan melirik ke Wensan. Wensan, pergi dan hitung. Dan omong-omong membangun kembali penghalang yang rusak. Segera, Ke Tiangxuan mengelus janggut peraknya dan berkata, bagaimanapun, saya tidak melihatnya. Untungnya, ada Tuan Muda Yue Kong duduk di kota, sehingga Anda tidak akan membiarkan anak Anda pergi ke langit. Hal yang paling beruntung adalah, tidak peduli apakah Qin Yichen menyadari bahwa itu adalah mimpi buruk pada saat itu. Ketika menghadapi sesama jubah yang telah berlari bersama di Tianhe, dia tidak membunuh mereka. Reaksi pertama adalah berteriak pada mereka untuk tidak melakukannya. Maju. Itu terus kembali. Kali ini berubah menjadi berkah. Yao Yue Kong sangat memujinya. Itu lebih dari sekedar mengubah kemalangan menjadi berkah. Itu hanyalah sebuah keberuntungan. Blazing Sun Zunlong Tiantong. Ketenaran dari generasi Kaisar Naga. Dan menurut catatan sejarah yang sebenarnya, mata naga Kaisar Matahari terbakar benar-benar mampu membunuh mereka yang telah melewati alam Kaisar. Qin Yichen sangat merasakan kekuatan Sun Zunlong Tiantong, dan sekarang dia tidak sabar untuk membuka mata naganya dan melihat dunia. Putri Wenqing meraih lengan Qin Yichen dan tersenyum seperti bunga. Hei, jangan takut. Aku akan tidur denganku di masa depan, jadi aku tidak akan mengalami mimpi buruk. Saat malam tiba secara bertahap, Putri Wenqing mencibir bibirnya dengan penyesalan di luar aula jenderal. Ah, ya, apakah kita perlu menstabilkan Blazing Sun Dragon Sky dulu? Apakah Blazing Sun Sky masih membutuhkan tubuh yang murni? Oke, tidak masalah. Tiantong Kaisar Matahari terkenal di dunia, jadi kamu harus berlatih keras. Aku hanya perlu tidur sendiri. Nah, Kayu, selamat malam gelombang. Meskipun dia sangat menyesal dan enggan menyerah, Putri Wenqing masih dengan lembut menutup pintu istana untuk Qin Yichen. Ketika dia pergi sendirian, wajahnya yang cantik masih bersinar merah di bawah tirai malam. Namun, di aula yang memandang bintang saat ini, Qin Yichen tiba-tiba merasa bahwa teh yang dibuat oleh putra Baize tidak harum lagi. Bagaimana? Bai Guanxing menyesap teh dan tersenyum bercanda, saya baru saja bangun dari mimpi buruk. Jika Anda menyerang saat setrika masih panas,
Saya khawatir ini bisa terjadi malam ini. Qin Yichen tersenyum masam dan meletakkan cangkir tehnya. Belum waktunya. Aku tidak bisa memberikan janji yang diinginkan Wen Qing sekarang. Qin Yichen menggelengkan kepalanya diam-diam. Wen Qing berbeda dari dirinya sendiri. Ke Wenxing awalnya adalah permata di telapak tangan kaisar yang makmur, cabang emas dan daun giok. Apalagi dalam kehidupan ini, Wen Qing hanya perlu menjadi putri kaisar. Paling banyak dia bisa memperjuangkan penerusnya ke kaisar di masa depan. Tapi musuhnya Qin Yichen bukan hanya kaisar surga. Satu kecerobohan bisa sangat membebani. Terlebih lagi, begitu mereka kalah, dunia ini tidak akan memberi wanita tempat tinggal. Kalau begitu, berlatihlah dengan giat, dan ketika kamu punya anak, aku akan menjadi ayah baptis anak itu. Bai Guanxing menamparkan dadanya dengan sumpah, dan Qin Yichen akhirnya tertawa, mengangkat cangkir teh lagi. Ini jalan surga, kan? Ketika Qin Yichen melihat mimpi buruk itu, hal pertama yang dia pikirkan adalah Kaisar Ke. Dia memiliki suasana hati yang sama seperti dirinya ketika dia tidak dapat bersembunyi dari tiang jalan. Jalan malapetaka surgawi tidak berarti malapetaka. Sebaliknya, cara musibah surgawi sepenuhnya adalah sisa hidup Anda dan mengubah bencana menjadi berkah. Qin Yichen telah merasakan bahwa cara surga tidak berbeda satu sama lain, tetapi terhubung satu sama lain dan dapat mencapai cara surga yang lengkap. Mengapa semua di dunia tidak seperti ini? Sama seperti jalan surga. Bahkan jika dia kembali ke benua 10.000 klan sekarang, dia hanya akan membuat orang-orang dari suku tersebut merasa bahwa pemandangannya tidak ada bandingannya, tetapi tidak ada penyesalan. Surga pasti kurang. Dan Qin Yichen menemukan saat ini, Brother Gazing, jalannya surgawi. Apakah berkah dan kemalangan itu saling bergantung? Dia bisa memecahkan mimpi buruk sendirian kali ini. Itu saja. Bahkan tanpa warisan Kaisar Matahari terbakar, hanya akan lebih sulit baginya untuk ingin menjadi mimpi buruk di masa depan. Apalagi, dia juga membuat trauma mimpi buruk itu sebagai musuh. Tampaknya cara surga bekerja, itu saja. Berkah dan kemalangan bergantung satu sama lain. Berkat Anda sendiri mungkin kemalangan orang lain, dan kemalangan Anda sendiri bisa membuat orang lain tidak nyaman. Hanya ada satu berkat dan kejahatan, dan tampaknya sulit bagi surga untuk beroperasi dengan begitu tepat dan tanpa kebocoran. Qin Yichen-nya seperti ini. Melihat itu, semua orang di dunia, bagaimana mungkin tidak ada kebahagiaan dan kesedihan, atau kehendak langit. Pada saat ini, Qin Yichen tidak bisa membantu memikirkan kitab perubahan. Di antara 64 heksagram di I Ching, hanya heksagram Qian yang tidak memiliki bencana, dan heksagram lainnya, bahkan jika itu adalah heksagram berkat, mungkin terlibat dalam bencana tersebut. Dengan cara yang sama, meskipun itu adalah heksagram yang buruk, tetap ada siswa, dan ada peluang untuk mengubah bahaya menjadi pemborosan. Pada saat itu, Qin Yichen bahkan memikirkan yin dan yang. Sebagian besar makhluk hidup menganggap matahari dan bulan sebagai yin dan yang. Jadi mengapa tidak masuk akal? Matahari adalah yang dan bulan adalah yin. Matahari terbit dan terbenam bulan, malam ulang tahun bulan. Tetapi bahkan ketika matahari yang terik bersinar, bulan yang cerah hanya untuk sementara sulit dilihat. Tetapi bukankah tersembunyi di balik terik matahari?